Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Noni Afriyanti ME dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa presentasi pada pagi hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kami presentasikan tentang teori etika bisnis Islam dalam produksi, distribusi, konsumsi. Pada hari ini, saya Mitra Safitri sebagai moderator dan anggota saya, Idia Joninda Piolita dan Fajar Wijaya. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya yang akan dibacakan oleh saya sendiri. A. Etika produksi dalam Islam. Produksi merupakan sebuah proses yang telah terlahir di muka bumi ini semenjak manusia menghuni planet ini. Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksi yang menghasilkan barang dan jasa kemudian konsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi, maka kegiatan ekonomi akan berhenti. Begitu pula sebaliknya. Untuk menghasilkan barang dan jasa, kegiatan produksi melibatkan banyak faktor produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antar jumlah input dengan output yang dapat dihasilkan dalam suatu waktu periode tertentu. Prinsip-prinsip produksi. Beberapa prinsip yang diperhatikan dalam produksi antara lain dikemukakan Muhammad Al-Mubarak sebagai berikut. A. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah. B. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman. C. Larangan melakukan ihtikar atau penimbunan barang. D. Memelihara lingkungan. Tujuan produksi. A. Pemenuhan kebutuhan individu secara wajar. B. Pemenuhan kebutuhan keluarga. C. Bekal untuk generasi mendatang. D. Bantuan kepada masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah. E. Menurut Ibnu Khaldun dan beberapa ulama lainnya, berpendapat kebutuhan manusia dapat digolongkan kepada 3 kategori, yaitu haruriyah, hajiyah, tahsiniyah. Faktor-faktor produksi. A. Tanah dan segala potensi ekonomi dianjurkan Al-Quran untuk diolah dan tidak dapat dipisahkan dari proses produksi. B. Tenaga kerja terkait langsung dengan tuntunan hak milik melalui produksi. C. Modal manajemen dan teknologi. Selanjutnya, etika dalam produksi. A. Peringatan Allah akan kekayaan alam. B. Berproduksi dalam lingkaran yang halal. C. Etika mengelola sumber daya alam. Dalam berproduksi dimaknai sebagai proses menciptakan kekayaan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Harus bersandarkan visi penciptaan alam ini dan seiring dengan visi menciptakan manusia, penciptaan manusia yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Idia Joninda Piolita. Kepada Saudari Idia Joninda Piolita dipersilahkan. B. Pengertian distribusi. Distribusi adalah suatu proses sebagian hasil penjualan produk untuk faktor-faktor produksi yang akan menentukan pendapatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan, distribusi adalah distribusi barang dari satu tempat ke tempat lain
Dan dalam Islam distribusi merupakan dari harta yang ada, baik yang dimiliki oleh pribadi maupun yang dimiliki oleh umum atau publik, untuk pesta yang berhak menerima dengan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariah. Menurut Anas Zargah, definisi distribusi adalah sebagai suatu transfer dari pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran melalui pasar atau dengan cara yang lain seperti warisan, sedekah, wakaf, dan zakat. Jadi konsep distribusi menurut pandangan Islam adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan. Jadi sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan. Jadi kekayaan yang ada dapat tersebar dengan merata dan tidak hanya berdiri antara golongan tertentu saja. Jadi dapat memberikan kontribusi ke arah kehidupan manusia yang lebih baik. 1. Fungsi distribusi. Adapun fungsi utama distribusi adalah yang pertama, pengangkutan atau transportasi, yang kedua penjualan atau selling, yang ketiga pembelian atau buying, yang keempat penyimpanan atau storing, yang kelima pembakuan standar kualitas bar. 2. Macam-macam distribusi. Distribusi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama distribusi langsung, jangka panjang, sistem distribusi atau kegiatan menyalurkan barang yang tidak menggunakan saluran distribusi. Jadi, produsen langsung berhubungan dengan pembeli atau konsumen. Contohnya, penyaluran hasil pertanian oleh petani ke pasar langsung. Yang kedua, distribusi semi langsung, penyampaian barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara, tetapi perantara masih milik produsen sendiri. Menjual barang hasil produksinya melalui toko milik produsen sendiri. Yang ketiga, distribusi tidak langsung, kegiatan menyalurkan barang dan jasa melalui pihak-pihak lain atau badan perantara seperti agen, makelar, toko atau pedagang eceran. 3. Jenis-jenis distribusi. Tujuan kegiatan distribusi yang dilakukan oleh individu atau lembaga ialah yang pertama, menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Barang atau jasa produksi tidak akan ada artinya bila tetap berada di tempat produsen. Barang atau jasa tersebut akan bermanfaat bagi konsumen yang membutuhkan setelah ada kegiatan distribusi. Yang kedua, mempercepat sampainya hasil produsen kepada konsumen. Tidak semua barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen dapat dibeli secara langsung dari produsen. Ada barang atau jasa-jasa tertentu yang memerlukan kegiatan penyaluran atau distribusi dari produsen. Yang ketiga, tercapainya pemerataan produksi. 4. Macam-macam distribusi. Distribusi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, distribusi langsung jangka panjang, sistem distribusi atau kegiatan menyalurkan barang yang tidak menggunakan saluran distribusi. Jadi, produsen langsung berhubungan dengan pembeli atau konsumen. Contohnya, penyaluran hasil pertanian oleh petani ke pasar langsung. Yang kedua, distribusi semi langsung, penyampaian barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara, tetapi perantara masih milik produsen sendiri. Menjual barang hasil produksinya melalui toko milik produsen sendiri. Yang ketiga, distribusi tidak langsung, kegiatan menyalurkan barang dan jasa melalui pihak-pihak lain atau badan perantara seperti agen, makelar, atau toko pedagang eceran. Baiklah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudara Fajar.
Saudara Fajar dipersilakan. C. Pengertian konsumsi. Salah satu persoalan penting dalam kajian ekonomi Islam ialah masalah konsumsi. Konsumsi berperan sebagai pilar dalam kegiatan ekonomi seorang individu, perusahaan maupun negara. Konsumsi secara umum diformalisasikan dengan pemakaian dan pengguna barang-barang dan jasa seperti pakaian, makanan, minuman, rumah, peralatan rumah tangga, kendaraan, alat-alat hiburan, media cetak dan elektronik, jasa telepon, jasa konsultasi hukum, belajar atau khusus dan sebagainya. 1. Tujuan konsumsi. Tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk mewujudkan maslahah duniawi dan ukhrawi. Maslahah duniawi ialah terpenuhnya kebutuhan dasar manusia seperti makan, minum, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, akal. Kemaslahatan akhirat ialah terlaksananya kewajiban agama seperti salat dan haji. Artinya, manusia makan dan minum agar bisa beribadah kepada Allah. Manusia berpakaian untuk menutup aurat agar bisa salat, haji, bergaul. 2. Prinsip-prinsip konsumsi menurut Abdul Manan bahwa pemerintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh 5 prinsip, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurah hati. 3. Etika konsumsi dalam Islam. Perilaku konsumsi seringkali dipandang sebagai homogenisasi atau heterogenisasi budaya global. Homogenisasi dapat diartikan bahwa budaya lokal dapat terkooptasi oleh budaya global atau justru yang terjadi sebaliknya. Budaya lokal akan semakin menunjukkan eksistensi di tengah perkembangan budaya global. Perubahan perilaku konsumsi seringkali dipandang sebagai hal yang negatif, menjadi kambing hitam dalam beberapa hal termasuk terdegradasinya budaya lokal, budaya bangsa maupun budaya Islam. Sebagai dalam ilmu ekonomi konvensional bahwa motif perilaku konsumsi dikenal 2 macam, yaitu motif internal dari diri manusia dan motif eksternal dari luar diri manusia. Demikian juga dalam Islam terdapat apa yang disebut motif internal dan eksternal dalam konsumsi. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan.